Dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote, kita adalah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Seperti yang kita ketahui bersama-sama bahwa pada tanggal 22 April 2024 kemarin, sidang di Mahkamah Konstitusi terkait dengan sengketa Pilpres 2024 akhirnya memutuskan bahwa yang menjadi pemenangnya adalah Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka. Dengan demikian, Presiden kita di periode 2024 sampai 2029 adalah Prabowo dan Gibran. Namun, di sisi lain, ada berita yang sangat mengejutkan bagi kita semua. Berita ini datangnya dari Aceh, di mana pada tanggal 22 April 2024 kemarin, Aceh akhirnya mengibarkan benderanya. Jujur saya merasa terkejut dan saya tidak pernah menyangka bahwa ini semua bisa terjadi. Dalam beberapa menit ke depan ini, saya mencoba untuk menyajikan cuplikan video terkait dengan pengibaran bendera di Aceh ini, dan juga ada beberapa komentar yang membuat saya benar-benar tercengang. Kenapa ini semua bisa terjadi seperti ini? Padahal kita mengharapkan bahwa dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote, kita harus tetap bersatu. Bertanah air satu, tanah air Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia, dan berbahasa satu, bahasa Indonesia. Semoga saja berita ini tidak akan menjadi kenyataan. Jujur, saya tidak bisa omong terlalu dalam, karena memang ini adalah cuplikan-cuplikan video yang membuat saya tidak bisa berkata apa-apa. Dan jikalau benar bahwa isu ini terjadi, maka saya tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi dengan bangsa kita ke depannya. Mari kita coba cek videonya. Allahu Akbar! Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. InsyaAllah tidak lama lagi, tidak ada keributan lagi. Mungkin bendera akan naik. Mungkin 4 Desember. Dengan catatan revisi, insyaAllah sudah kami pikirkan
untuk kita boleh berkibar di Aceh. Maka oleh sebab itu, semua yang bersangkutan di kantor-kantor sudah mulai saat ini kita sudah dapat menyediakan 2 tiang. Satu panjang, kemudian yang satu pendek. Kalau tidak, sebenarnya ada wakil MPR yang mengatakan itu. Tetapi beliau kurang sehat, maka beliau tidak sempat hadir. Dan insyaAllah dalam waktu dekat ini, semua ada aman damai. Seperti kawan-kawan bilang tadi, perdamaian di Aceh akan kekal dan hakiki selama-lamanya. InsyaAllah mudah-mudahan. Apa aku bilang? Percuma kalian ya menggugat itu dan ini di sana. Karena sebelum ada gugatan, hakim-hakim diberi penghargaan. Tentu saja dibisik-bisik dong, bilang ada perbedaan. Justru kalau hakim itu punya nurani, karena ada perbedaannya bagaimana agar mendapatkan perdamaian. Nah seperti itu kan. Nah sahabat-sahabat rakyat seluruh Indonesia, Anda mau tahu kenapa setelah diputuskan hakim bahwa Prabowo menang, bendera yang namanya di Aceh, gerakan Aceh Merdeka langsung berkibar. Selama ini berarti gerakan Aceh Merdeka itu ada kaitannya dong dengan Prabowo. Sebentar lagi mungkin KKB dan OPM Papua Merdeka akan berkibar juga. Ada kaitannya enggak dengan Prabowo? Pak Jokowi, suatu saat Anda akan menyesal. Banyak korban ya, rakyat yang tidak berdosa. Rakyat yang tidak berdosa banyak korbannya akibat hal-hal yang seperti ini. Karena apa? Di saat-saat kemarin ada gugatan, ya, kisruh juga KKB di sana. Mereka mengamuk-ngamuk di sana sehingga guru-guru honorer diculik, diperkosa, bahkan dibunuh di sana. Jadi kurang bagaimana lagi Bapak Jokowi penderitaan rakyat, ya kan? Saya udah bilang ya saudara-saudara, jauh sebelumnya hakim-hakim tersebut diberi penghargaan. Percuma kalian mau menggugat itu ini sampai mejret pun gak akan menang. Saya bilang di sana jubir juga dari jubirnya Jokowi ya kepresidenan, yaitu Asrul Sani juga ada di MK. Saya udah bilang ya semuanya udah diatur sedemikian rupa. Saya bukan memfitnah bro, bukan, tapi itu kenyataan. Kenyataan nggak omongan saya? Percuma kalian bontang-banting ngabisin uang semuanya, ya. Data-data mereka itu pakai data Bapak Jokowi, ya kan? Percuma kalian mengajukan ke meja konstitusi, ya. Toh Kapolri juga ada bukti segala macam ya kalian. Kapolri juga diam senyum-senyum aja. Bahkan dia kan pengen estafetnya Bapak Jokowi. Nah itu bro. Nah kalian sadar enggak pada waktu saat saya bilang jangan terkecoh dengan hasil kebaikan-kebaikan hakim, sok lugu, sok baik, sok adil ya. Mereka itu disumpah, tapi percayalah Tuhan itu tidak akan tidur. Percayalah bro. Ya musibah di Indonesia kan lebih banyak lagi ya. Nah sebelum adanya gugatan, ke-6 hakim ada di situ diberi penghargaan sama Bapak Jokowi. Setelah hakim diberi penghargaan, Bapak Prabowo diberi penghargaan jenderal pangkat 5 apa pangkat 4 itu ya, bintang 4. Nah itu bro sebagai penghargaannya. Tapi Bapak Jokowi nggak pernah memberi harga kepada rakyat-rakyatnya. Jadi korbannya siapa bro yang ditumba-tumbalin? Ya itu rakyat itu sendiri ya, terutama tuh yang di Papua ya kan. Nah kalian secara tidak sadar, saya bilang apakah Papua KKB ada kaitannya dengan Prabowo? Sebentar lagi orang Papua juga akan mengibarkan yang namanya bendera ya Papua Merdeka.
hari ini yang namanya Aceh Merdeka, Gerakan Aceh Merdeka yaitu GAM, sudah mengibarkan yang namanya bendera upacara, ya, upacara Gerakan Aceh Merdeka. Sampai di situ ya kalian harus sadar apa kejadian negara kita ini besok. Ya. Pramedia, awas, Anda semua akun-akun Anda udah saya amati, udah kami catat. Pramedia, awas. Nah, jadi ingat di situ ya, bro ya. Jadi salam waras aja. Kalau yang belum tahu konten saya sebelumnya, Anda bahwa sebelum ada gugatan ke Mahkamah Konstitusi ini, ke-6 hakim, salah satu ada nama Azrul Sani, di situ juga diberi penghargaan. Ya, jangan lupa. Saya bilang jangan terkecoh sama hakim-hakim itu. Kenyataan kan? Ayo, siapa yang benar? Saya atau orang-orang Ana? Ya, kalau bilang saya itu fitnah. Bener kan? Kejadian kan? Salam waras, salam NKRI. Ingat bro, ada kaitannya nggak Prabowo dengan Gerakan Aceh Merdeka dan KKB? Besok mungkin KKB juga akan upacara mengibarkan bendera mereka. Papua Merdeka. Hari ini sudah terjadi upacara pengibaran bendera Gerakan Aceh Merdeka. Prabowo menang. Salam waras. Saudaraku sebangsa dan setanah air, tentu berita ini sangat membuat saya merinding, karena saya tidak pernah menyangka bahwa Aceh tiba-tiba mengibarkan bendera Aceh. Gerakan Aceh Merdeka atau yang kita kenal dengan istilah GAM. Mengejutkan bagi kita, iya. Saya sebagai rakyat hanya bisa pasrah, hanya bisa menaruh harapan kepada pejabat negara, kepada pemimpin-pemimpin bangsa ini, agar persoalan ini bisa diselesaikan dengan cara yang damai. Sekali lagi saya garis bawahi bahwa kita dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote, kita adalah Indonesia. Jangan sampai kita terpecah belah hanya karena ambisi-ambisi kita yang tentu akan merusak kedaulatan bangsa. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan ketika fenomena ini sudah mulai terjadi. Di saat bangsa ini sedang dilanda dengan berbagai macam kesulitan hidup, tiba-tiba kita dikejutkan dengan pemberitaan seperti ini. Sekali lagi, semoga saja ini tidak akan menjadi kenyataan. Jika tiba-tiba benar misalnya Aceh dia mau merdeka, Papua pun demikian, maka saya tidak tahu lagi apa yang akan terjadi dengan bangsa kita ke depan. Sekali lagi, saya sebagai rakyat jelata hanya bisa menaruh harapan kepada para pemimpin bangsa agar bisa segera mungkin menyelesaikan persoalan-persoalan ini dengan cara yang damai. Mari kita harus kuatkan. Indonesia ini besar karena adanya perbedaan. Kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Kita adalah merah putih. Semoga saja perjuangan para pahlawan, para pendahulu kita dapat kita wariskan sampai ke anak cucu kita nanti. Pertanyaannya, apakah ini semua ada kaitannya dengan kemenangan dari Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka? Jujur saya sendiri pun belum tahu apakah pemberitaan yang kita simak bersama-sama ini adalah sebuah pemberitaan yang benar, adalah sebuah perencanaan yang akan terjadi ke depannya, ataukah ini
adalah bagian dari permainan politik yang ada di bangsa ini. Sekali lagi saya berharap bahwa jangan sampai akibat keserakahan, akibat keegoisan yang dimiliki oleh para pemimpin kita, pada akhirnya rakyat yang akan menjadi korban. Saya secara pribadi sebagai rakyat, saya hanya bisa menaruh harapan agar keputusan ataupun kebijakan yang ada di pemerintah ini bisa berpihak kepada rakyat. Saya hanya bisa mendoakan, semoga saja isu ini tidak akan menjadi kenyataan. Jikalau Aceh sampai merdeka, Papua pun demikian. Jujur, ini adalah persoalan terberat yang ada di bangsa ini. Dan pastinya, kita sebagai rakyat Indonesia yang akan kena dampaknya yang begitu luar biasa. Mari kita berdoa bersama-sama, semoga isu ini tidak menjadi kenyataan. Karena kita cinta Indonesia, kita adalah NKRI, kita adalah Bhinneka Tunggal Ika, dan kita adalah Pancasila. Berikut ini saya ingin sajikan satu cuplikan video yang datangnya dari Abu Salam. Beliau ini adalah Panglima GAM luar negeri. Mari kita dengarkan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ketua KPA atau Komite Pelayanan Aceh Perwakilan Luar Negeri atau Panglima GAM Perwakilan Luar Negeri. Saya segenap seluruh pengurus Komite Pelayanan Aceh Luar Negeri sangat menyayangkan sikap Pak Agus Subianto atas klaim sepihak tentang Partai Aceh yang membuat kegaduhan di Aceh. Itu Bapak klaim sepihak yang sangat tidak mendasar, Pak. Saya sebagai Panglima GAM Perwakilan Luar Negeri atau Ketua Komite Pelayanan Aceh Luar Negeri menyampaikan kepada Bapak untuk Bapak dalam menyikapi persoalan itu sangat keliru. Yang Bapak harus tahu, yang harus Bapak tahu, sekali lagi, partai itu lahir daripada perjanjian MOU Helsinki yang sudah kita tanda tangani dari pihak Indonesia dan perwakilan GAM pada tahun 2005 di Helsinki, Pak. Bulan Agustus kalau nggak salah saya. Jadi di sini, Pak, di saat Bapak mengklaim sepihak bahwasanya Partai Aceh ini atau yang dimotori lah oleh komandan-komandan GAM yang akan berpotensi membuat kericuhan di Aceh, itu salah besar, Pak. Tidak, Aceh kondusif sekarang, Pak. Yang membuat Aceh tidak kondusif itu adalah ada kelompok tertentu, Pak. Saya tidak menuduh siapa kelompok tersebut. Bagi kami pihak GAM sangat menjunjung tinggi apa yang sudah pernah disepakati di antara Indonesia dan pihak GAM yang mewakili rakyat Aceh. Pada saat itu kita sepakat dalam turunan-turunan poin-poin yang disepakati itu, salah satunya, Pak, itu adalah Aceh berhak membuat partai sendiri. Itulah Partai Aceh. Partai Aceh itu dicintai oleh masyarakat Aceh, Pak, oleh bangsa Aceh. Dan kami sepakat berjuang di dalam parlemen untuk mensejahterakan masyarakat Aceh, Pak. Tapi hari ini apa yang terjadi? Klaim ini, Pak, memang tidak mendasar. Kami segenap seluruh pengurus Komite Pelayanan Aceh atau GAM perwakilan luar negeri sangat-sangat menyayangkan sikap Bapak
yang menuduh sepihak atau berasumsi yang tidak mendasar, Pak. Kami memohon kepada Bapak untuk tidak membuat kericuhan di Aceh dengan pernyataan-pernyataan sikap Bapak itu yang baru-baru ini di gedung DPR, Pak. Seharusnya Bapak seorang, bisa dibilang lah, orang tua bagi seluruh TNI, yang paling dituakan lah kalau dalam agama, atau Bapak seorang jenderal, tidak boleh mengatakan sikap seenak Bapak saja, tidak memikir jauh-jauh hari apa yang akan terjadi. Jadi sekali lagi Pak, saya mohon kepada Bapak, juga kepada anggota DPR RI asal Aceh, ya, sekali lagi, puka-puki inan di Jakarta nyan, pakan hangka bantah bahasanya. Kabantah mendih awak kah, nyobas Aceh kupukah, kukoh masuk Aceh. Awak kah awak yang du inan, kajak ke Jakarta nyan. Kan nambang pelahima kajak Jakarta kadu juga ni, tapi dengan perjuangan rakyat Aceh hijak ya aboh wate kena ya pilih kah hijak kena untuk perjuangkan masalah Aceh bedroh wakah tak perlu. Partai Aceh adalah partai lokal yang sudah disepakati benar kena pulih wakah. Ini Pak, sekali lagi Pak, maaf Pak, saya bahasa Aceh sedikit kepada anggota DPR RI asal Aceh. Jadi kalian itu bukan perpanjangan tangan daripada partai-partai nasional. Betul kalian dari partai nasional, tapi di saat kalian pilih di Aceh, maka kalian harus lebih mementingkan Aceh daripada nasional. Bukan berarti kita memisahkan diri, tidak. Tapi sudah disepakati dalam perjuangan ini untuk mensejahterakan rakyat Aceh. Jadi sekali lagi Pak, kami seluruh segenap pengurus KPA luar negeri atau Komite Peralihan Aceh atau GAM yang sudah berdamai dengan Indonesia sangat menyayangkan, dan Bapak tolong Bapak klarifikasi tentang itu Pak. Jadi tuduhan yang tidak mendasar itu tidak benar Pak. Kami mohon kepada Bapak, jangan membuat kegaduhan di Aceh Pak, gara-gara sikap Bapak sepihak mengklaim. Itu saja dari saya Pak, sebagai bangsa Aceh atau rakyat Aceh Pak, yang sudah rela Pak bergabung dengan NKRI untuk menjadi salah satu provinsi Republik Indonesia. Jangan Bapak asal jeplak saja ngomong Pak. Saya mohon Pak, sekali lagi. Sebelumnya lebih kurang saya minta maaf Pak. Kita sudah dewasa, kita sudah tua. Bapak tolong klarifikasi tentang apa yang telah Bapak sampaikan tersebut. Lebih kurang saya minta maaf bila Bapak tersinggung, itu urusan Bapak, karena yang buat kegaduhan adalah Bapak. Terima kasih Pak. Sebelumnya saya Tuku Emi Samsumi atau Abu Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Oke guys, itu adalah cuplikan video pernyataan dari Abu Salam, dari Panglima GAM Gerakan Aceh Merdeka, yang sudah kita simak bersama-sama ini. Harapan terbesar saya bahwa para pemimpin di bangsa ini mampu untuk menciptakan perdamaian di bangsa ini, menjaga kondusivitas agar tidak ada kegaduhan, agar tidak adanya perpecahan. Mari kita bersama-sama menjaga persaudaraan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Tentu rakyat Indonesia saat ini mengharapkan agar bangsa ini ke depan bisa lebih baik dari hari ini. Ketika kita mendengar cuplikan-cuplikan video seperti ini, tentunya kita sangat kaget dan sangat meresahkan. Kita tidak ingin ini semua bisa terjadi. Sekali lagi, dengan segala kerendahan hati kami berharap bahwa pihak pemerintah
para pemimpin di bangsa ini bisa menyelesaikan persoalan ini dengan bijak. Mari kita bersama-sama menjaga marwah bangsa ini. Kita menghormati, kita menghargai perjuangan para pahlawan kita. Selesaikanlah semua persoalan itu dengan bijak agar tidak menimbulkan kegaduhan ataupun keributan lainnya. Cuplikan-cuplikan video ini tentunya sangat meresahkan bagi kami rakyat Indonesia. Karena kami cinta damai, kami cinta Pancasila, kami cinta NKRI, dan tentunya kita dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote, kita adalah satu, yaitu Indonesia. Mari kita doakan bersama-sama agar kegaduhan ini tidak akan menjadi kenyataan. Tetapi pemerintah harus bijak untuk mengambil segala keputusan terkait dengan persoalan ini. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam NKRI, salam Pancasila. Kita semua adalah satu, yaitu Indonesia.